hidup ini untuk dinikmati gitu. Karena buat apa kita menghasilkan begitu banyak hal, begitu banyak uang, begitu ya, mencapai target, tapi pada akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup gitu. Kita mulai dari akun Dwi P27 ya, Pak Arfan. Apakah yang Bapak maksud di sini tuh karena di awal lalai, jadi di terakhir-terakhir gitu, di akhir tuh kayak yang udah rush gitu, yang ngejar gitu ya, sehingga kemudian kita dikejar-kejar pekerjaan. Itu dari Mr. Dwi. Yang berikutnya dari dosenoke.com. Pak, kadang-kadang memang ekspektasi kita tidak akan selalu sama ya dengan realita. Nah, gimana sih cara mengantisipasi situasi tersebut jika memang benar terjadi? Kita tuh bisa down dan demotivasi loh, Pak, kalau nggak sesuai dengan ekspektasi begitu. Silakan, Pak. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi di awal lalai, betul. Jadi seringkali tubuh kita itu adalah barometer indikator yang sangat bisa diandalkan gitu. Ya, jadi saya udah merasa sebetulnya ya ketika suara saya mau hilang itu sebenarnya udah merasa seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya tuh udah mulai terasa kok mulai capek ya, mulai merasa capek, letih gitu ya. Karena saya terlalu memaksakan bekerja sampai jam 11 malam gitu. Ya, setiap hari bekerja sampai 11 malam dari pagi, istirahatnya cuma sholat dan makan gitu ya. Sehingga pada akhirnya keseimbangan tidak dijaga nih. Jadi sebetulnya ketika tubuh kita sudah mulai memberikan reaksi yang sederhana, yang kecil saja, itu kita mestinya sudah alert gitu. Bahwa hidup kita sudah tidak seimbang lagi gitu. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan itu dengan mengatakan, nanti juga bisa istirahat gitu. Nah, padahal ini sudah melanggar sunatullah gitu, melanggar hukum alam gitu. Ya, sehingga pada akhirnya selama 10 hari itu, suara saya itu sekarat, Mbak. Selama 10 hari, bayangkan, tapi karena sudah terlanjur berkomitmen dengan klien, nggak bisa dibatalkan juga gitu, dengan berbagai macam klien ya, selama 10 hari itu mungkin ada 5 klien tuh selama 10 hari itu. Jadi apa boleh buat gitu dengan suara yang sangat terbatas gitu, tapi saya paksakan juga gitu. Ya, jadi ini namanya hidup di jalur cepat gitu. Jadi kalau saya bicara pada pagi hari ini sesungguhnya merupakan otokritik buat saya sendiri gitu. Dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang lain juga mulai merasa gitu bahwa oh iya ya, hidup ini untuk dinikmati gitu. Karena buat apa kita menghasilkan begitu banyak hal, begitu banyak uang, begitu ya, mencapai target, tapi pada akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup gitu. Ya, kita menderita karena kecepatan yang kita buat sendiri. Dan sebagaimana analogi saya mengenai mengendalikan mobil tadi, akhirnya mobil ini sudah berjalan di luar kendali kita. Jadi kita yang dikendalikan oleh mobil, kita yang dikendalikan oleh tuntutan-tuntutan yang begitu banyak. Sehingga kita sudah kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Bayangkan itu, Mbak Ola. Orang yang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terus mau apa lagi gitu. Kita kehilangan kendali atas orang lain saja, misalnya ya, oh ternyata tim saya berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya gitu. Tim saya berjalan di luar kendali saya. Itu aja rasanya udah frustrasi kan ya. Itu tim loh. Tim saya berjalan di luar kendali saya. Itu kita udah frustrasi. Apalagi sekarang bukan tim saya. Tapi diri saya sendiri berjalan di luar kendali saya gitu. Terus kita itu ngapain gitu. Hidup itu buat apa sih kalau bukan Anda yang mengendalikan hidup Anda gitu. Itu Mbak. Jadi keseimbangan gitu. Dan keseimbangan itu sebetulnya alat yang paling bisa diandalkan untuk keseimbangan itu tidak lain tidak bukan adalah tubuh kita sendiri. Betul. Yang selalu memberikan feedback dalam hitungan detik, Mbak Ola. Kitanya yang sering abai gitu. Kita yang sering menggampangkan, gampang lah. Nanti aja lah istirahat bisa diatur gitu. Gitu.